rasane nyong ya nang sumur. Nggih, Bah. Lah prige sih? Gimana sih ngoten? Lah wong abale dawuh ngendikane esuk tekan esuk malih kan ngamalna Quran. Lah wong urip kan nggih butuh shopping, butuh ngumbahi, butuh tilem, butuh kelon karo anak bojo, butuh gawe panganan, butuh gawe anak barang. Butuh warna-warna bah. Lah nek kan enjing tekan enjing malih kula ken maca Quran ya mboten kober ngapa-ngapa kula ngoten. Mboten kober ngapa-ngapa ki ya enggak sempat yang lain kalau suruh baca Quran terus. Apa ngendika ngoten? Awakmu ki wani ngomong kaya ngono sebab urung lakoni. Jajal dilakoni. Nggih awon bah, angel bah lakoni. Kula tetep dereng purung lakoni Pak Bu. Akhirnya barang kula lulusan 2012 kula sowan teng Abah. Bah, kula kan badhe lulusan iki kula kepengin kuliah. Jane Abah pun dawuh, aja kuliah ado-ado nang kene wae. Ning kula wekdal semonten kepengin kuliah sing teng negeri. Dados kula medal saking pesantren niku pindah pesantren lain. Mbok nang kene wae. Ning kula kepengin sing negeri Bah ya wis tak wehi ijazah. Ben uripmu kepenak. Napa Bah? Niki ijazahe. Sedinten minimal kudu ndres Quran serai. Pinten Pak? Serai bersama mboten? Satu muka. Nggih, satu muka. Serai niku nek selembar kan walak-walik. Nek serai niki mung serai tok. Satu muka. Minimal satu hari satu muka. Dan minimal 2 bulan kudu khatam sepisan. Abot mboten? Abot lah. Kula teng mriki matur mboten saged dilongi Bah, kula ngenyang ora bisa. Kudu dilakoni. Lah terus jaminane napa Bah? Abang ngendika 5 tahun diamalna nek uripmu tansaya melarat, tansaya itu semakin. Kalau kamu mengamalkan ini kok semakin melarat, semakin celoden ngerti ora Rika? Celoden kekencoten, kamu semakin kelaparan, kamu semakin miskin hidupnya, maka balik lagi ke Wonosobo, hidupmu, makanmu, kujamin sampai anak cucumu. Niku ngendikane apa? Kalau sampai saya mengamalkan itu nggak berhasil, saya jatuh miskin, Abah yang akan menghidupi saya dan keluarga saya. Akhirnya saya keluar pesantren 2012, sampai sekarang 2020, saya tidak pernah hidup melarat Pak. Saya tidak pernah merasa kesusahan. Saya tidak pernah merasa kelaparan. Sudah 8 tahun saya amalkan itu. Makanya jangan kaget Mbak Afifah kalau ngaji baca Quran yang dengarkan harus ikut baca. Karena ini ijazah Abah. Minimal 1 hari saya harus selesai 1 muka. Paling tidak 2 bulan saya harus khatam 1 kali. Itu saya amalkan 8 tahun. Sampai sekarang saya tidak pernah kekurangan masalah uang. Saya tidak pernah kesulitan masalah ekonomi. 8 tahun saya amalkan. Ya iya Bang Mbak Afifah sudah dari sananya kaya. No, tidak. Bapak saya cuma supir bis. Ibu saya cuma ibu rumah tangga. Ketika saya mondok di pesantren Mbak, dari 2007 sampai 2012 saya puasa Daud Pak. Sehari puasa, sehari enggak, selama 6 tahun. Bukan karena saking alimnya Bu, tapi ben ngirit. Ngirit tahu nggak? Ini ben ngirit. Karena bapak ibu saya tidak bisa ngirimin uang setiap bulan. Maka saya Daud bapak ibu. Saya minta ijazah ke Abah, saya minta Daud poso. Supaya saya ngirit. 1 puasa 1 hari enggak, 1 hari puasa 1 hari enggak. Kecuali kalau jatuhnya di Senin dan Kamis. Mau puasa sunat silahkan. Misal saya jatuhnya Senin harusnya enggak puasa. Tapi saya pengen puasa sunat Senin enggak apa-apa. Tapi besok harus puasa lagi, besoknya lagi enggak puasa. Terus begitu selama 6 tahun Pak. Hanya supaya saya ngirit, enggak banyak pengeluaran. Karena betul kondisi perekonomian orang tua saya jauh di cukup, jauh di bawah cukup. Pada saat itu sampai akhirnya saya bekerja di pondok niku prihatin Mbak. Jadi setiap saya lagi nyapu kelas, saya nyolongi buku absen. Untuk apa? Saya tulis di buku saya. Dan saya coba untuk gambar nama-nama di absen dengan kaligrafi, dengan tulisan Arab. Nanti saya perbaiki di buku gambar. Setiap penjengukan santri,
Gambar-gambar yang sudah saya buat, saya sodorkan ke teman saya. Misal, teman saya namanya Abdul Latif. Saya tulis pakai kaligrafi, Abdul Latif. Kalau teman saya bisa jenguk Abdul Latif, saya sodorkan kertasnya. Bayar 10.000. Itu saya lakukan juga ke guru saya. Absen guru saya tulis misal guru saya Abdul Rahman, saya tulis pakai kaligrafi Abdul Rahman. Setiap guru saya habis gajian, saya kasih tulisannya, Ustadz 10.000 bayar. Kalau belum dibayar saya nggak mau pergi. Itu ikhtiar saya waktu itu supaya saya bisa bertahan hidup. Dan alhamdulillah keluar dari aliyah, saya bisa berangkat ke Mekah Madinah, memberangkatkan orang tua saya juga dengan uang hasil jeripaya mengumpulkan kaligrafi. Coba, betul-betul prihatin hidup saya. Tapi keluar dari pesantren, saya ngamalkan Al-Quran, tidak pernah merasakan hidup susah sampai sekarang. Jadi kalau jenengan hidupnya susah, jangan disalahkan Allah. Coba ingat-ingat, kapan terakhir buka Al-Quran? Itu loh buku sing kandel banget ya loh, sing ora tau dibaca ya loh, sing rayapen ya loh. Kapan terakhir dibaca? Patut hidup saya susah sepaneng, ora tentrem, ora tenang. Lamun Quran nek maca nek puasa tok. Nggih mboten? Kuwi wae kadang sing ora iso maca ya wis lagak, logok, mboten ngapa-ngapa. Bu. Jam pira iki ya? Jam 09.00. Ada cerita ini, moga-moga ceritanya jadi hikmah. Saya singkat saja ceritanya supaya nggak terlalu lama, kasihan. Suami saya baru pulang dari luar kota, langsung antar saya ngaji, belum sempat dulit acan. Jadi kalau kemalam mau tekan mas sopo ra iso diulit Pak. Wong duwe anak cilik. Jadi ojo kesuwen nggih, kula cerita tak persingkat saja. Jadi ada seorang perempuan namanya Maisyarah. Hidup di zaman sahabat Ali radhiyallahu an. Maisyarah ini memiliki penyakit gudik ketika umur 10 tahun. Gudik ngerti semuanya? Penyakit kulit, borokan gudik sampai maaf kulitnya itu busuk, maaf sekali keluar apa ya? Tidak hanya nanahmu, apa sih uget-uget? Sampai dalam riwayat diceritakan begitu. Saking menjijikkannya sampai dia tidak berani keluar rumah ketika usia beranjak 17 tahun. Karena penyakitnya tidak hanya di borok saja, di badan saja, tapi juga di wajah. Umur dia 17 tahun, dia mengalami penyakit tambahan, yakni penyakit bau busuk dari badannya yang keluar dari keleknya. Dicerita kelek Pak, keleknya warna-warna. Ana wong sing rajin adus ning keleke awet mambu pasang. Ana wong sing ora tau adus tapi keleke wangi. Contoh nyong walaupun ora adus keleke wangi. Yakin. Tapi ana wong sing adus bae keleke mambu. Lah Maisyarah termasuk arep adus ping wirawiri, dia akan keluar baru bau busuk dari ketiaknya. Di usia 17 tahun. Usia 20 tahun mulai dia dilamar oleh laki-laki. Setiap laki-laki melamar lihat wajah yang busuk, tidak jadi melamar. Pernah suatu ketika ada laki-laki yang langsung menikahi Maisyarah, belum sempat melihat wajahnya. Setelah melihat wajahnya dia pingsan karena bau busuk dari ketiaknya. Setelah dia sadar, dia dipegat, diceraikan. Dan itu terjadi selama 4 kali. Dilamar 4 kali, menikah 3 kali, tapi tidak pernah punya suami. Karena kasusnya sama. Setiap baru melihat wajahnya, setiap baru mencium badannya, langsung pingsan, dan setelah bangun dia diceraikan. Akhirnya di usia 31 tahun Maisyarah merasa putus asa. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku putus asa ya Allah, aku ingin mati saja rasanya. Karena pernah suatu kesempatan Maisyarah berjalan dengan teman-temannya. Teman-temannya mendahulunya karena merasa terbau sekali badannya Maisyarah. Temannya mendahului, tengbruk nih gua ada cowok-cowok yang sweet, cewek-cewek. Biasa naik cewek ayu kan kayak nyong walaupun dua anak liwat cewek ngoten. Nek mincis ngobrol-ngobrol biasanya ngoten. Tapi ketika Maisyarah liwat, bukannya di sweet dia dilempari kotoran. Maka pulang ke rumah dia matur sama bapak, saya nggak akan mau keluar rumah lagi. Saya sudah tidak akan pernah mau keluar rumah lagi. Usia Maisyarah 30 sekian tahun, 31 tahun, ada yang mengatakan 30 lebih sekian bulan, tapi kita simpulkan saja 30 sekian tahun. Di usia Maisyarah 32 tahun, Maisyarah merasa putus asa dan ingin sekali bunuh diri yang sudah pol. Tadinya cuma keinginan. Di usia Maisyarah 32 tahun, dia betul-betul ingin bunuh diri. Tapi sebelum dia bunuh diri, karena di dalamnya ada iman, dia ingin sekali membaca Al-Quran. Karena pikirnya siapa tahu keinginanku untuk bunuh diri jadi hilang karena aku membaca Al-Quran. Maka dia baca Quran, dan kebetulan Pak, seperti saya kalau sedang ada masalah, saya baca Quran,
pas sekali. Apa yang saya baca biasanya pas dengan yang sedang saya alami. Maisyarah membuka Al-Quran, kebetulan yang dibaca adalah surat Ali Imran ayat 25, 26, 27. Apal insyaallah, kalau orang-orang senang genduren apal tulijul laila finnahar, ngoten nggih? Itu di ayat 25, 26, 27. Setelah dia baca, dia langsung terkaget-kaget dan minta ampun kepada Allah. Karena di dalam surat Ali Imran ayat 26 kan Allah jelaskan, ada orang yang paginya kaya raya, sore jatuh miskin, aku yang buat, kata Allah. Ada orang paginya sangat dihormati orang lain, sorenya menjadi orang yang paling terhina, dan aku yang membuat. Ada orang yang paginya jatuh sakit, parah sekali sakitnya, dan sorenya dia bisa sembuh, aku pun yang membuat. Ada pagi tiba-tiba menjadi malam, aku yang membuat. Malam tiba-tiba menjadi siang, aku yang punya saklarnya. Kata Allah, ada orang hidup tiba-tiba mati, ada orang mati tiba-tiba hidup, aku yang menciptakan, aku yang mengolah, aku yang membuat. Apalagi masalah gudikmu Maisyarah, kecil kata Allah. Gudik itu kesehatan, dan kesehatan sebagian rezeki. Allah sampaikan, wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Untuk urusan rezeki aku tidak membatasi dengan siapapun, dan untuk siapapun bagaimanapun bentuknya tidak aku batasi. Hanya aku sedang menguji dirimu sampai mana batas keimananmu kepadaku. Setelah dia baca ayat itu, dia minta ampun kepada Allah. Setelah dia minta ampun, terdengar orang ketuk pintu dari luar. Dibuka oleh bapaknya Maisyarah. Bapak Maisyarah matur kepada Maisyarah, ternyata yang mengetuk pintu di luar adalah laki-laki yang ingin melamar Maisyarah. Dia mengatakan kepada Maisyarah, nak, ada orang mau melamarmu, nak. Lalu Maisyarah sampaikan, ndak mau pak, nyong wis emoh, aku wis trauma, mau garis semaput maning, garis nyong tepekat maning, mau. Akhirnya bapak sampaikan kepada si fulan, mas, anak saya sudah kapok, ndak mau menikah. Jadi kan mending pulang saja, karena anak saya nggak mungkin mau menikah. Dia sudah pernah gagal sampai 4 kali dilamar orang, sampai sekarang nggak pernah punya suami. Karena suatu hal yang sangat-sangat tidak bisa saya ceritakan sekarang. Akhirnya fulan sampaikan, ada apa pak? Ceritakan kepada saya sekarang, karena saya harus menikahi putri bapak. Bapaknya cerita, anak saya punya penyakit gudik dan lain sebagainya, anak saya punya bau busuk dan lain sebagainya. Lalu fulan sampaikan, tapi saya yakin pak, ada hikmah di balik itu. Karena saya datang kemari tadi malam diberikan mimpi oleh baginda Rasul. Rasul mendatangi saya dan mengatakan, nikahi perempuan bernama Maisyarah. Dia putri seorang laki-laki tua yang rambutnya sudah memutih, memiliki rambut panjangnya sekian, rumahnya di bawah pohon kurma, kurmanya sudah mulai menguning, dan pintu rumahnya dibuat dari pelepah kurma. Kau datang ke sana, nikahi dia, maka Allah akan berikan kemuliaan kepadamu dunia sampai akhirat. Maka saya datang kemari atas izin Allah, atas perintah Rasulullah dalam mimpi saya tadi malam. Tolong pak, izinkan saya menikahi putri bapak untuk mewujudkan dawuh baginda Rasul, untuk mengimani dawuh baginda Rasul. Akhirnya bapak masuk lagi, bilang sama Maisyarah, roh, dia tetap ngeyel, roh, dia tetap mau nikahin kamu, moh pak, moh. Akhirnya bapak keluar lagi, tetap tidak mau fulan, dia tetap nggak mau. Fulan sampaikan, saya tidak akan melihat wajah putri bapak, saya tidak akan ketemu dengan putri bapak sebelum saya dinikahi oleh bapak dengan putri bapak. Dan setelah saya menikah, bila mana saya mendolimi putri bapak, bila sampai saya meninggalkan putri bapak atau saya menyakiti putri bapak, bapak halal memenggal leher saya. Bapak pegang jaminan saya, tolong nikahkan saya dengan putri bapak. Akhirnya bapak matur dengan Maisyarah, Maisyarah, dia menjamin kepadaku, bila mana dia mendolimimu, bila mana dia menyakitimu, dia mau dipenggal lehernya dan dihalalkannya. Dia tidak termasuk orang yang didolimi dipenggal lehernya, karena dia sudah menyalahi janji. Wis sekarep-karepe bapak ngono. Sing penting nyong kudu siap-siap weruh wong mati maning karena mambu keleke nyong sing apek. Akhirnya bapak keluar menikahkan fulan dengan Maisyarah, memanggil saksi dan lain sebagainya. Dinikahkan fulan dengan Maisyarah tepat sekitar jam 6:30 pagi. Setelah menikah, fulan matur dengan bapak, pak izinkan saya untuk menemui istri saya. Lalu bapak sampaikan, tapi saya minta pesan, kalau nanti di dalam kamu kok jijik dengan anak saya, tolong jangan terlalu diperlihatkan ya. Kalau mau muntah di luar saja, jangan di dalam. Kasihan anak saya. Biar nanti sakit terakhir, jangan di depan mata. Kasihan anak saya. Jadi yang keluar mutah-mutah nang jaba bae. Nek kowe jijik aja diketon-ketona.
melas anakku mau sakit hatinya. Nggih Pak. Dan kalau itu terjadi, Bapak boleh memenggal leher saya. Akhirnya bapaknya masuk, suaminya masuk 6:30. Ditunggu sampai jam 8, orang metu-metu. Ditunggu sampai jam 9, orang metu. Ditunggu sampai jam 10, orang metu. Lah bapaknya khawatir jangan-jangan mati kabeh. Akhirnya di jam 11 bapak sudah sangat khawatir, mengetuk pintu kamar Maisyarah. Baru 1 kali ketukan, suami Maisyarah fulan keluar kamar, diikuti oleh Maisyarah, dan mereka keluar dengan rambut yang sudah basah. Tercium bau wangi dari dalam kamar, dan tidak ada satupun cacat di kulit Maisyarah. Lalu fulan bertanya kepada bapak, Pak, di mana yang dimaksud bapak busuk badan Maisyarah? Wangi semua baunya. Di mana kulit anak bapak yang katanya busuk? Karena tidak ada cacat sedikit pun. Enak Pak kopinya, tidak ada cacat sedikit pun Pak. Mana yang kata bapak cacat? Bapaknya melongo deleng nama Maisyarah, cepulake wis ayu moblong-moblong. Biasanya suami sing semaput, kegari bapaknya sing semaput. Karena kaget. Tahu Pak, ini semua terjadi karena apa? Karena yakinnya dengan Allah dan pulangnya kembali kepada Al-Quran. Kalau pengen hidupnya dijamin kemuliaan dunia akhirat, pulang kepada Al-Quran. Kalau sudah lama tidak pulang dengan Al-Quran, sekarang pulang lagi ke Al-Quran. Orang ketung hafalnya cuma kulhu, jenengan baca kulhu. Hafalnya cuma An-Nas, jenengan baca An-Nas. Ditagih utang tidak usah takut, kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dimarahi suami gak usah takut, kulhu Allahu ahad, Allahu somad. Begitu. Nggak akan ada ketakutan hidup di dunia selama jenengan ngamalkan Al-Quran. Siap? Siap? Sama kata, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Masih ada 16 cara lagi, jenengan masih perlu undang saya 16 kali lagi. Nanti kalau sudah pilihan kepala desa yang jadi syukuran suruh ngundang saya. Nah, sebelum saya tutup, saya mau kasih setunggal pesan, informasi, mohon doa dan dukungannya. Nanti bulan Ramadan jenengan sahur bangun lagi, nonton di Indosiar lagi. Karena alhamdulillah saya kemarin dipanggil untuk mengikuti aksi Asia, tapi ternyata ada virus corona. Jadi aksi Asia dibatalkan menjadi aksinya para juara. Seluruh yang pernah juara di aksi akan dikumpulkan kembali, dilombakan melalui SMS. Saya tidak minta SMS, karena dulu saya pernah minta SMS saja kalah. Jadi sekarang saya nggak minta, terserah. Jangan mau SMS ya situ, nggak ya silahkan. Yang paling perlu adalah doa, supaya saya kembali dari sana tetap istiqomah berjuang untuk Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah, tidak untuk dunia. Doakan ya Pak Bung, semua diberikan kelancaran dari saya berangkat sampai saya pulang, dan mudah-mudahan Allah memberikan hikmah yang besar dari saya pulang dari Indosiar. Begitu nggih? Bangun tidur lagi nanti sahur, lihat saya kalau punya pulsa tinggal SMS, kalau nggak pengen SMS pun nggak apa-apa, saya cukup didoakan. Afifah yang pernah ngaji dengan saya, mudah-mudahan dilancarkan, ditambahi istiqomahnya, ditambahi ilmunya. Begitu nggih? Sama kata yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebaikan dari Allah diturunkan lewat saya kepada panjenengan, akan Allah berikan juga kebaikan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, jauh dari perkara buruk khususnya virus corona, dan mati secara husnul khatimah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yafina wa kafa mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa izzatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.